Saya berusaha untuk tegar di depan tamu undangan, di depan orang tua saya. Nih guys, kita Saya mati dulu ya noise-nya. Restu. Jauh keretanya ya. Jalur restu gitu. Oke. Kok belum dilamar ya? Sedangkan persiapan mereka sudah matang. Makanya nggak ngelamar. Datang ke rumahnya. Bahkan aku bawa Bu Lurah itu kan, Bu Dusun, tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang. Mbak Yesi itu tidak meminta sertifikat rumah, tetapi hanya menanyakan. Maaf sama Rian. Akhirnya Mohon maaf yang membuat papa mama merasa sakit. Bisa melangkah dengan penuh kebahagiaan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke deh guys, luar biasa sekali ya di pagi hari ini yang begitu sangat cerah ya guys ya. Seperti muka kita yang sekarang cerah banget ya karena lampu ya. Karena sebetulnya sekarang kita tuh nge-record di malam hari. Ya, kamu loading ya. Aduh nih, oh my god, udah ngantuk ya. Ini baru opening loh, baru permulaan loh. Oke guys, seperti biasa kita nge-recordnya di malam hari karena apa namanya itu untuk di pagi dan siang hari kita kan kerja nyata dulu ya, kerja yang apa namanya itu yang real dulu gitu. Nah jadi kita bisa membahas video ataupun apapun itu di malam hari. Oke, lanjut aja. Seperti biasa, bukan seperti biasa sih. Seperti video yang kemarin, jadi malam ini kita akan membahas lagi video-video yang lagi viral ataupun Yang sekarang lagi itu bombastis. yang kasus-kasus yang lagi viral nih sekarang. Nah dan kemarin sempat kita membahas tentang apa namanya itu Sertifikat rumah. sertifikat rumah ataupun mahar sertifikat rumah. Karena kemarin itu kan kita sangkanya oh ini udah berakhir nih gitu, udah nggak terlalu Udah viral parem. lagi, udah parem, mati, parem ya. parem listrik ya. Iya, jadi apa namanya itu si mahar sertifikat rumah ini, makanya kita kemarin nggak terlalu ngebahas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang khusus spesial si mahar sertifikat rumah. Sampai dikupas tuntas ya. Iya, kupas mangga. Oke guys, jadi apa sih gitu yang mahar sertifikat rumah itu? Jadi gue cerita sedikit ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ataupun mungkin yang baru tahu ya. Jadi ceritanya itu seperti ini. Ada dua sejoli nih yang mau menikah. Nah, dua sejoli yang mau menikah, ini udah prepare, udah segala macam, udah apa namanya itu bikin Udah dari pre-wed, undangan. udah semuanya, pokoknya udah sampai benar-benar hari H banget gitu. Nah ternyata si calon istrinya dia itu membatalkan atau apa namanya itu memutuskan di H-3 karena si cowoknya itu tidak memberikan mahar sertifikat rumah. Wow, cuman gara-gara sertifikat. Nah begitu. Nah karena kemarin kita nggak ngebahas, kita bahas dari awal dulu ya. Sebenarnya sih ini kasus ini tuh udah cukup lumayan beberapa hari ke belakang ya, udah cukup lumayan lama. Ya mungkin untuk teman-teman yang masih belum tahu, nih kita kasih videonya. Lanjut nih. Langsung aja cekidot. Cekidot. Oke, jadi si mempelai pria ini diundang nih. Enggak, jadi awalnya itu, oh ya kita ceritain dulu ini ya. Awalnya itu ada si ceweknya itu membuat video yang Menyatakan kalau laki-laki ini tuh menikah dengan perempuan lain, tapi Ya. ternyata itu dia hanya menutup aib pihak wanita dan pihak keluarga laki-lakinya juga. ya, jadi apa namanya itu playing victim gitu ya. Jadi aduh, seolah serem dia ya. tuh menjadi korban, gitu, seolah menjadi Terzolimi. korban. Nah, tetapi si cowok ini memberikan klarifikasi, nah lewat undangan dari TV. Oke, ini kita lanjut Langsung ya lihat aja ke nih. videonya. Dia bilang bahwa pernikahannya dibatalkan H-3. Ada yang bilang karena sang calon mempelai pria kabarnya tiba-tiba dijodohkan dengan pilihan ibunya. Yang terjadi sebenarnya apa sih Mas Aryanun? Jadi itu bukan dijodohkan ya. Itu saudara saya yang dari Purwakarta. Dadakan itu acaranya. Udah karena menggagalkan. Nah, ini yang aku bahas tadi ya, Mi, bahwa apa namanya itu
si ceweknya itu bikin video kayak gitu di TikToknya, bahwa si cewek itu merasa terzolimi, merasa jadi korban karena si cowoknya inilah yang membatalkan pernikahannya karena si cowok ini sudah punya calon yang lain, pengganti yang lain. Padahal ceweknya yang membatalkan secara Padahal sebetulnya pihak. ceweknya yang membatalkan secara pihak karena ada WA-nya. Jadi dia punya bukti banyak banget. Nah, ini sekarang beliau lagi mengklarifikasi nih. Tuh si ibunya kan tadi bilang katanya. Ini oke ya. Jadi supaya tidak banyak bertanya, Tamu tamu undangan, otomatis kan acaranya. karena menggagalkan pernikahan. Jadi supaya tidak banyak bertanya, tamu undangan, otomatis kan kalau sudah banyak bertanya, kenapa dan bagaimana, jadi kita membukakan Aib seorang aib dari pihak perempuan. Karena karena yang dituntut dari H-3 itu minta sertifikat, Kak, minta Sebentar. diganti Oke. mas kawin. Riandono pacaran sama mantan calon istrinya berapa lama? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya. Akhirnya ada rencana untuk menikah itu berapa lama sebelum hari H? 5 bulan. 5 bulanan, sekitar 5 bulan. Persiapan pernikahan iya. 5 bulan. Iya. Dari mulai lamaran dan lain. Iya. Berarti kan persiapan juga kan cukup lama ya, dari 5 5 bulan bulan loh. sebelum ini, dan beliau pun juga berhubungan sama si cewek tersebut 1 tahun 1 tahun setengah, yang memang udah cukup lama juga, berarti kan udah saling mengenal gitu kan, kayak begitu-begitu. Nah, dan dari persiapan pun juga 5 bulan sebelumnya, tetapi di H-3 si cewek ini minta sertifikat mahar. Nah, barusan sebelum ini video ini, maksudnya barusan sebelum ini kan ibunya tadi yang jelasin nih, sebelum si mas ini ibunya ngejelasin bahwa tidak ada cewek lain yang dinikahkan sama beliau ini, itu hanya saudaranya dari Purwakarta yang untuk membantu menutup kedua aib pihak ya. kedua belah pihak, yang khususnya akan menutup aib si pihak cewek itu yang sudah membatalkan. Karena Udah bagus nih, baik karunya nih. ya. Ya udah karunya banget, betul, karunya katanya tuh. Udah dikit-dikit udah, kamu bahasa Sundanya udah lumayan lah. Gitu. Lanjut. Dari pihak mempelai berdua atau dari Iya. mas sendiri? Biaya semua dari saya. Dari keluarga bikin undangan, laki-laki. foto prewedding, itu semuanya. Mertua nggak dipungut biaya sepeser pun. Intinya pengen kedatangan anaknya di acara pernikahan gitu. Oke, jadi semua biaya adalah dari Riandono dan keluarga. Iya, betul. Gitu ya. Tapi apakah selama proses persiapan pernikahan, mantan calon istri sempat ada ucapan nggak sebelumnya bahwa meminta sertifikat rumah Enggak, Nggak ada. enggak pernah sama sekali. Itu mas kawin ya mas? Iya, untuk mas kawin? Mintanya ke Mas kawinnya? itu minta dijadikan mas kawin. Mas kawin. Kalau kan Mama pernah bilang kalau udah nikah mah rumah ada tempat tinggal diisi gitu. Tapi Tapi kan bukan untuk mas kawin. bukan untuk mas kawin, ngasih ke berdua gitu kan. Kalau mas kawin kan beda lagi. Udah minta uang. Kalau mas kawin kan biasanya terserah pihak laki-laki ya bu ya? Iya. Iya. Ketika persiapan pernikahan kan seharusnya masing-masing sudah tahu ya bahwa calon mempelai pria pasti kasih tahu, nanti aku mas kawinnya ini ya. Iya, dia minta dia uang minta uang. senilai tanggal, bulan, tahun, tahun. sudah dibikin apa itu? Buket. Buket ya. Apa? Oke, Figuran. bikin bunga kayak Iya. gitu ya, Iya. uang ya. Saya, Dia bilang bahwa pernikahannya Jadi dibatalkan. Hamil. apa namanya itu, tadi kan si barusan kan bilang ya bahwa si cewek ini tuh sebenarnya tidak maksudnya bahwa si pihak laki-laki pun juga tidak membahas tentang masalah Sertifikat rumah. tapi si ibunya sebetulnya sudah mempersiapkan untuk menantu dan anaknya ini ketika dia sudah menikah itu rumah, guys, rumah. Jadi rumah ini mereka itu kasih untuk Di tempat tinggal untuk mereka berdua setelah tempat tinggal untuk nikah. mereka berdua setelah menikah. Jadi bukan untuk dibikin mahar. Karena memang beda sih. Kalau misalnya kalau mahar kan mungkin itu ya udahlah, namanya mahar berarti kan udah Buat kepemilikan buat cewek, gitu kan. buat haknya. Sebenarnya ribet banget ya nih ceweknya. Padahal nih ibunya udah baik banget nih, udah nutupin apa namanya itu aibnya gitu kan. Ya dengan cara ya udahlah acara berjalan terus. Karena memang beliau ini kan sudah
kemarin kan kita sempat VT-nya kan sempat kita liatin ya. Kalau misalnya kan ada dekor, terus kemudian ada apa sih kayak organ-organ gitu kan, itu- organ tunggal maksudnya, bukan organ manusia ya guys ya. Itu acaranya itu udah benar-benar impian Acaranya- para wanita. Betul, udah mewah banget lah acaranya sebetulnya gitu. Nah ini kita ambil dari TikToknya ASKI_ ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Part 2. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah ini Tika meminta sertifikat rumah di H-3, kemudian memutuskan mantan ini calon lanjutan istri dari video yang tadi ya. Lanjutan dari video yang tadi. Mending disimak dulu biar nggak gagal paham juga ya. Ini Rian Dono menangis terharu menahan sakit hatinya ketika digagalkan pernikahannya oleh calon istri. Oh pastilah ya. Banget lah. Pasti banget lah. Jangankan Apalagi kita, seorang ibu. ya, jangankan kita ditinggalin untuk calon istri, ditinggalin pacar aja kan, Duh. ibaratnya udah sakit Galau, hati. nangis Bombay. Nah, begitu. Pakai lagu-lagu Oke, galau. sekarang kita dengerin dulu ya. memutuskan untuk membatalkan kalau tidak ada sertifikat Betul, rumah. betul. Respon kamu gimana? Ya mending daripada nantinya terlanjur lebih jauh, ya udah nggak apa-apa mending gagal nikah, tapi tamu undangan tetap berjalan. Kan soalnya udah ngundang. Yang dari kamu. Iya. Undang-undang udah disebar. Udah Mbak. disebar semua itu. Jadi mau nggak mau inisiatifnya Jadi- akhirnya. Jadi nggak mau mengecewakan yang tamu undangan yang dari jauh kan pada datang Dan itu. juga nanti Ya. dibongkar aibnya kalau Iya, ternyata nggak betul. jadi ada apa, nggak mau ada masalah intinya. Iya. Betul. Akhirnya ada perempuan lain itu. Iya. Itu Ibu dari mana cari. itu ibu? Dari Purwakarta. Dari anunya si Saudara. Iya, Saudara. saudara. Jadi sampai sekarang Sengaja. memang belum menikah juga, Mas. Belum. Dihadirkan hanya ya udah ini cuma buat barang aja gitu Iya. ya. Tapi Iya. sebenarnya tidak ada hubungan apapun, itu hanya saudara ya. Iya. Jadi resepsi tetap digelar walaupun tidak adanya pernikahan. Iya, betul. Kita masih lihat buat sobat ambiar seperti apa suasana. Jadi resepsi tetap digelar meskipun tidak ada Calon mempelai. maksudnya tetap calon mempelainya ada, tetapi hanya fiktif gitu. Bukan Saudaranya yang dari- asli. Betul, saudaranya dari Purwakarta tersebut. Nah, dan ini semua dilakukan tadi berulang kali si ibunya bilang untuk menutupi aib Aib si perempuan. pihak keluarga perempuan gitu. Aduh si Eneng kumaha iya teh. Kami ikut prihatin, tapi buat kami juga nggak masuk di akal sekali ya. Iya, Kali ini kita melihat ada resepsi tapi tidak ada mempelai wanita karena tidak adanya pernikahan. Iya. Rian Dono dan juga Ibu bagaimana menjelaskan ke 1.000 tamu undangan dari pihak Pengantin perempuan menjaga jangan banyak nanya gitu maksudnya. paham. Iya. Nah kan itu yang penting tidak ada akad nikah kan. Iya, gitu. Itu cuma Buat untuk menutupi aib menurut- semua keluarga, saya paham. Betul. baik. Tapi walaupun Ibu menghadirkan misalnya mempelai wanita palsu dalam tanda kutip Betul. ya. Pada akhirnya tamu undangan tahu nggak sih bahwa itu adalah mempelai wanita yang palsu? Ya nggak tahu kan kalau di kampung mah nggak lihat TikTok, nggak ini nggak itu ya. Sekarang pada Sekarang akhirnya- tahu sekarang. Nah, Ibu hadir Pada di waktu sini itu yang tahu. artinya juga satu Indonesia tahu. Iya, tahu karena kan dari pihak perempuan yang duluan yang nonton di medsos Iya. itu Yang Bu. keluar-keluar jadi Iya, membatalkan di medsos pernikahan. kan. Jadi Dia manipulatif bikin gitu TikTok loh. untuk Masa untuk mengklarifikasi menutupi tapi dia gitu. berkoar-koar di TikTok seolah-olah dia yang terjolimi. Wow. Gitu maksudnya. Jadi berusaha niatan untuk Ibu sama Ria Dono menghadirkan mempelai wanita palsu itu untuk menutupi Iya. ini semua. Iya. Kemudian viral di media sosial curhatan dari calon Perempuan calon istrinya dia. mantan calon istri gitu ya. Mumun. Wow. Ria Gitu. Dono. Bagus dong ibu, luar biasa. Iya, maksud tujuan ibu seperti itu. Jangan sampai rame ya, kan malu. Supaya tidak Iya. bertanya-tanya. Iya. Kalau Ria banyak Dono, bertanya-tanya. Oke, gimana perasaan kamu, pikiran kamu? Kamu hadir di resepsi, Semangat mas, aduh aku jadi ngateng. Iya, begitu hadir di maksudnya. resepsi yang seharusnya adalah resepsi kamu bersama Iya. dengan istri kamu, tapi kamu hanya sendiri. Saya sedih juga sih sebenarnya. Iya. Apa yang pikiran kamu ya? Pikiran. Apa yang Saya pikiran? berusaha untuk tegar, Mas. Saya nggak mau. Jadi dia lebih sayang ke orang tua. Saya nggak mau orang tua saya lihat saya diam terpuruk. Tapi saya berusaha untuk tegar di depan tamu undangan, di depan orang tua saya. Saya berusaha untuk saya kuat, tapi saya di belakang sakit. Pasti. Ibu,
apakah setelah resepsi ada komunikasi? Bukan hanya dari mantan calon istri, tapi dari keluarganya ke ibu secara langsung. Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Tidak ada. Gak apa-apa, bukan jodoh berarti. Iya. Karena Allah. Tuhan tahu yang Mas Rian Dono ya, aku juga bisa Ini ikut nangisnya tuh merasakan. benar-benar tulus banget loh. Betul. Apalagi kalau seorang cowok udah nangis kayak gini tuh berarti cintanya itu udah luar biasa banget. Benar sekali. Jadi sebenarnya aku aja ya yang nontonnya aja juga kan memang terbawa suasana juga ya. Kasihan gitu. Karena segala sesuatunya udah disiapin semuanya. Udah oke, udah segala macem. Terus kemudian ya tadi juga dia bilang kan bahwa dia berusaha tegar gitu di depan tamu undangan dan di depan orang tuanya gitu supaya orang tuanya nggak sedih gitu kan. Oke Mi, kita sebelum lanjut lagi kita cus dulu ke aduh maaf ya, saking terharu mungkin ya gue ya jadi begini. Langsung ini ya, Iya. kena virus-virusnya. Kita lihat komentar-komentarnya ya Mi ya. Nih Ini komentar para dari- netizen itu kan biasanya agak pedes ya, pedes banget. Ini dari Karara. Kalau laki-laki sudah menangis itu artinya teramat sakit. Yang tegar ya Rian. Ada pelangi setelah hujan tuh, bener Betul, kan? Tuh ada kalau pelangi udah setelah hujan. kalau laki-laki udah menangis itu ya udah bener-bener sakit banget. Iya, karena laki-laki itu kan sebenarnya kuat. Nah, tapi ketika misalkan dia udah meneteskan air mata, berarti dia udah rapuh banget. Apalagi dengan wanita yang benar-benar dia cintai gitu. Iya. Udah bucin banget deh. Neng Yesi, Neng Kumaha Yesi. ieu teh. Kasihan atuh Neng Yesi. Ai kamu atuh udah tulus banget tuh, keluarganya juga udah baik gitu kan. Kamu ini gimana sih? Aku jadi kesal ya. Ini dari Aufia, hebat banget Mas Rian ini. Bener, hebat Hebat. banget. Gue setuju. Bukan hebat lagi, udah bener-bener luar biasa banget kesabarannya. Ambil langkah cepat, acara tetap berlangsung. Uang udah habis, gak apa-apa Nggak lah. apa-apa. Pasti kena ini. Yang kamera jadi penasaran Penasaran sosok saudara yang saudaranya jadi pengantin. Oh iya benar sih. Aku juga penasaran banget sosok saudara yang jadi pengantinnya yang mana sih gitu ya. Gara-gara STB jadi ketinggalan berita. Ini ketinggalan berita tuh kan masih ada juga yang ini yang belum. Padahal dari Oh, ini iya, nih gini, kan baik. Nurian. Oke, guys, kita lanjut ke video berikutnya. Jadi ini video apa namanya itu video yang kita lihat video pas lagi acaranya ya guys ya. Pas lagi acaranya ada sedikit VT-nya nih dari beliau ini nih. Saya mati dulu ya noise-nya, takutnya nanti tidak dibolehkan oleh pihak YouTube guys. Dan langsung di-ban. Ini tantenya nih tuh, masya Allah itu kan itu udah ada apa namanya tuh ya pokoknya ini udah lengkap semua sih. Alhamdulillah. Kursi Ini akun TikToknya asli nih, Hokcai 22 Rian Dono, asli akun TikTok Rian Dono. Ini dia bilang menuliskan alhamdulillah berjalan lancar. Nah, ini kita lihat sebentar biar nggak terlalu lama. Oke, kita lihat ininya. Ini banyak banget nih yang ngasih support ya. nggak yang apa-apa bang, support. hitung-hitung sedekah kasih makan 11.000 guys. Ini yang komentarnya itu komentar 11.000 kan ya. Nggak apa-apa bang, itu sedekah kasih makan gratis. Semoga dengan kelapangan hati abang sama keluarga abang, Allah lagi menyiapkan wanita terbaik. Amin, ya ya Allah. Allah. Amin. Mamanya baik dan halus Halus gitu gitu budi budi bahasanya. Ibunya itu kak, ya Allah tegar banget, semangat ya, itu bukan ibunya kalau nggak salah tantenya guys. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya apa namanya itu kita lihat video-videonya si Mas Rian ini. Dan si Mas Rian ini dikabarkan juga sekarang itu dia udah banjir banget orderan nih guys. Jadi dari masalah ini Langsung berkah gitu buat Mas Rian. banyak panggilan ya, panggilan ke Nah, podcast-podcast. Iya, padahal Mas Rian ini awalnya katanya itu kan nggak begitu bisa bikin video ataupun apa namanya itu, intinya nggak aktif lah di media sosial. Tapi sekarang berkahnya itu dari viralnya ini, yang memviralkan sebetulnya si ceweknya juga ya, yang bikin VT yang bohong, yang playing victim gitu. Nah tapi sekarang berkah buat si Mas Riannya, yang mana si Mas Riannya sekarang diundang ke TV-TV dan lain sebagainya, dan itu juga ada video-videonya. Tapi biar nggak kepanjangan, kita ambil yang inti-intinya aja. Nah selama beberapa hari itu nih, itu beberapa hari berjalan tuh, itu video-video yang di
apa yang diupload di akun TikToknya Yesi. Nah itu Yesi itu kan si calon istrinya tuh. Itu apa video-videonya banyak yang di take down gitu, banyak yang dihapusin. Wah, kenapa itu? Nah jadi dan tidak ada komentar sama sekali. Nah Mungkin ini kali apa? Udah stres karena serangan para netizen. pastilah, bukan serangannya tuh gimana Jangankan serangan. netizen, tetangga pun juga pasti pada ngerumpi ya. Betul, karena sekarang juga kita lagi ngerumpi ya. Ngerumpi kan tetangga, omongan tetangga tuh kan lebih menyakitkan, apalagi ya netizen. Betul. Wah. Oh, netizen pas plus pedes, 62 pedes. guys. Pedes banget. Ada yang bilang duta sertifikat, ada yang sampai bilang Serakah. katanya tuh awas ya, Yesi hati-hati lu Yesi katanya Ditandain mama. ditandain mama gitu Sampai untuk ditanda-tandain. nah, ini kamu harus memikirkan kehidupan kamu yang berikutnya. Tapi dia ada sempat omongan katanya, aku nggak apa-apa, lebih baik malu daripada meneruskan nanti akhirnya jadi berantakan. Ada omongan kayak gitu. Oh iya, ada juga sih omongan seperti itu. Nah, coba ternyata emang terus malu dia. sampai para laki-laki katanya tuh di Indonesia juga menandai Yesi gitu, si cewek matre lah ini dan lain sebagainya. Nah, dan itu adalah komentar ataupun persepsi dari netizen-netizen ya. Plus 62. Dan kita hanya membacakan dan menyampaikan saja ya guys ya. Mengamati dan menyampaikan. Oke. Setelah dari itu Mi, kenapa sekarang aku bilang viral lagi nih, muncul lagi karena Mbak Yesinya itu keluar guys. Wow, keluar ke permukaan. Dan dia juga karena dia juga nggak mau ini kali ya, makanya dia keluar dari zona nyamannya dia, karena dia juga nggak mau disudutkan terus-terusan dan klarifikasi di TV-TV, podcast. Jadi si Mbak Yesi ini tuh balik lagi ya guys. Si Mbak Yesi ini sekarang naik ke permukaan, kemudian beliau mau untuk diwawancarai dan bahkan speak up lah gitu, memberikan pembelaannya gitu kan. Makanya ini masalah ini viral kembali. Nah kalau bagaimana videonya kita lihat, langsung aja cekidot. Ini dia kita lihat yang diundang sama Denny Sumargo ya, sama Bang Denny Sumargo, Bang Densu. Kamu yang rame kemarin ya, bakar-bakar undangan ya? Iya. Itu kamu ya bakar undangan itu Iya, ya? Di betul, Kak. TikTok rame loh, yang nonton jutaan loh. Kamu kenapa bakar itu? You sedih ya? Iya, karena bilang sedih-sedih. Ceritanya gimana sih? Aku pengen denger deh, orang semua pengen tahu nih ceritanya gitu. Cerita awalnya gimana? Nih Kamu cerita ketemu- versinya Mbak Yesi Di podcastnya Bang Denny ya, Bang Denny, dan ini di TikToknya ASKI_. Langsung aja kita dengerin, check it out. Cowok, Iya, kenal. Sebenarnya kalau kenal udah lama ya Kak, karena kita satu kampung, satu desa lah, satu beda RT aja oke, gitu. oke. Kenal-kenal, bapaknya juga kerja satu desa sama Yesi. Yesi kan kerja di desa ya Kak ya. Mm-mm. Akhirnya pas mulai pilkades lah kita deket. Oh berarti pacaran? Iya, pacaran. Bukan ta'aruf atau dijodohkan ya? Bukan. Oke, terus berapa lama itu pacarannya? 1 tahun lebih. Oh kamu sayang sama dia? Sayang. Serius ternyata. Terus kemudian mau nikah nih. Iya, mau nikah. Nah, apa yang terjadi? Karena gimana ya Kak, namanya hubungan pasti antara keluarga itu kan ada aja perselisihannya. Antara keluarga pas mau nikah nih? Iya, antara keluarga pas mau nikah gitu. Jadi udah segimana persiapannya gitu. Ya, aku berjuang sendiri. Jadi aku pengennya tuh pihak Sirian ini juga berjuang gitu, pengennya Kita garis bawahin ya, katanya si beliau ini bilang berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Nah, nggak tahu nih apa nih maksudnya berjuang sendiri nih. Karena kan kalau misalnya untuk kayak acara pernikahan segala macam itu kan Mas Rian yang ini ya, yang nyiapin segala macamnya. Nah, mungkin perjuangan di sini tuh perjuangan untuk mendapatkan ataupun ya makanya bingung nih apa sih perjuangannya.
apa berjuang sendiri itu karena memang katanya tuh barusan kan ada konflik nih antara orang tua si mbaknya sama si Mas masnya. Rian. Kita hayuklah sebuat hubungan kita juga, kita berjuang gitu bareng-bareng buat orang tua juga kan, ngeklopin orang tua lah gitu. Tapi ternyata Rianya juga nggak bisa, belum dewasa lah intinya Kak. Emang masalahnya di mana sih? Masalahnya ya Orang tuamu setuju nggak? awalnya enggak, kurang belum setuju ya, karena adalah masa lalu ya Kak ya gitu. Oke. Kemudian akhirnya ya karena orang tua Yesi ngikutin kan apa kata Yesi, demi anak lah gitu kan, tidak memaksakan. Kalau memang kamu maunya sama dia ya sudah. Jadi kamu perjuangin dia ke orang tuamu nih? Iya, ke orang tuaku. Dan kalau aku ke orang tuanya dia kan juga gimana ya Kak, layaknya kita pengen gabung sama keluarga dia, pasti mendekatkan diri ya Kak, gitu kan. Tapi kalau dari dianya sendiri ke keluargaku itu enggak. Jadi katanya tidak ada perjuangan dari Mas Rian untuk mendekatkan diri kepada si keluarganya si cewek ini. Nah, sedangkan cewek ini katanya udah deket banget nih sama keluarganya. Tapi kalau misalkan Mas Rian. kalau misalnya Mas Rian nggak berjuang untuk mendapati restu dari orang tuanya, buat apa pernikahan megah begitu? Oh iya, benar. Nah ya kan? Itu kan berarti kan udah ada jalur ini, udah jalur restu. Jalur keretanya ya. Jalur restu gitu. Oke, kita lanjut dulu aja videonya nih. Membatasi diri karena memang mamahnya memang agak ngebatasin itu. Ya, orang tuanya setuju nggak dia nikah sama kamu? Itu yang jadi pertanyaan Kak, yang banyak dipertanyakan orang-orang tuh itu. Karena kata orang-orang juga gini Kak, dibilang setuju tapi orang tuanya seperti itu, dibilang nggak setuju tapi tidak disetujuin gitu. Seperti itu kan? Iya, kalau misalnya orang tuanya nggak setuju, nggak mungkin dong bikin acara mewah ya. Yang Udah kata gitu kamu bilang tadi. apalagi menyiapkan rumah buat mereka tinggal gitu. Iya apa? Maklum ya Kak, Isi kan juga emang keluarga yang biasa-biasa aja. Sedangkan dia memang terkenal emang keluarga yang cukup berada. Oh, lebih perekonominya lebih di atas kamu. Lebih di atas aku gitu. Jadi mungkin salah satu penyebabnya juga itu yang diragukan oleh orang tuanya dia gitu. Loh, kalau emang dari awal ragu, kenapa akhirnya mau ke jenjang pernikahan? Mungkin si orang tuanya juga apa watak anaknya seperti apa, jadi apapun keinginannya pasti harus dipenuhi Kak, harus dituruti. Jadi ya udah, tadinya pun Desi sama Rian ini pengennya, aku kan sama dia yang punya hubungannya kayak, ayolah kita persatukan keluarga kita gitu. Kalau memang kita sama-sama mau serius gitu kan. Benar. Tapi ternyata Riannya ini memang agak sulit ya Kak, agak sulit buat diajak dewasa, buat diajak bersama-sama tuh agak sulit. Intinya pas melangkah ke pernikahan nih beda arah nih kan? Iya, susah buat sejalannya lah Kak gitu. Nah aku lihat kalau di video yang lewat itu udah sampai pakai baju pengantin tuh. Iya, itu pas prewed. Oh prewed. Prewed itu Kak. Undangan udah lagi? Belum prewed itu kita 3 bulan sebelum nikah kita prewed. Dan itu pun orang tua aku masih belum tahu tanggal pernikahan kita tuh kapan. Karena memang keluarga dia nggak ada konfirmasi apapun ke keluarga Yesi. Masa iya sih udah prewed, udah nyiapin undangan segala macam, masa pihak perempuan belum tahu kapan anaknya kawin? Iya benar, ngaco ya. Nggak sih sebenarnya. Ini ngeles biar menutupin kalau dia beneran matre atau emang beneran fakta sih? Kita dulu prewed nggak sih? Enggak ya? Kita makan langsung. Kasian ya, kasian banget ya. Ya maaf, tapi nggak apa-apa, yang penting masak. Tapi kamu sayang nggak sih sama aku? Sayang dong, beneran sayang. Kan kamu nggak dikasih mahar sertifikat rumah. Tapi kan kamu udah kasih aku anak. Oh iya, Masya Allah, udah terbongkarkan lu udah punya anak. Oke guys, kita lihat ke komentar dulu ya. Sedikit komentar nih. Nih ada yang agak sedikit lucu nih dari Tirita ya. Iya sih, bisa jadi pernah
pemain bisa jadi pemain Indosiar. Bener tuh. Oh, bener nih. Siapa tahu aja dilirik ya sama pihak Indosiar. Berarti ini Mbak Asri itu ngikutin perkembangan ini. Jadi memang yang kalau mengikuti nih perkembangan Mbak Yesi ini, jadi statementnya Mbak Yesi itu ketika di acara ini begini, di acara itu begitu gitu. Jadi agak sedikit mencela-mencele gitu. Jadi jawabannya nggak begitu pasti dan kayak kosong gitu jawabannya. Oke, dari Sultan, mungkin ini ada masalah antara kedua orang tuh belah pihak. Nah, kalau misalnya bisa jadi ada masalah, tapi setelah aku lihat sih kayaknya baik-baik aja tuh orang tuanya si Mas Rian. Kayaknya nggak terlalu ada masalah atau gimana gitu. Dan dari Mas Sita Karim, doa terbaik untukmu Yesi, semoga Allah memberi rezeki jodoh yang baik insyaallah, amin. Wih, ada yang mendukung nih, positif nih, bagus nih. Cinta itu tak terhalang oleh sertifikat, cintaku terhalang oleh sertifikat rumah nih, bagus nih, bisa dibikin jadi judul film. Nah, Sri Romani, omongannya muter-muter. Aku setuju nih untuk komentar yang ini, karena emang omongannya itu muter-muter. Oke. Di sini ada orang tuanya nih. Maaf tadi kameranya sempat mati dulu. Jadi kita ulang lagi. Ada orang tuanya. Membantu. Nah, jadi teman-teman semua bisa menilai sendiri deh dari omongan itu kan dari ini kan bisa dibaca ya kayak gimana. Oke, kita lanjut ke orang tuanya yang ada di sana. Ini dia. Mama yes. Terima kasih mau gabung loh. Ibu siapa namanya? Nina. Bu Nina. Bagaimana kamu melihat anakmu? Sabar ya orangnya? Sabar, ngalah. Lebih dewasa sebelum waktunya. Iya, tapi tahu nih ceritanya udah tahu semua ya? Tahu sih, cuman ya kalau saya kan lebih menyerahkan ke dia. Sok kalau kakak mau bagaimana, cuman ibu mah cuman bisanya mengarahkan. Ya istilahnya pas dia sama yang kemarin viral itu ya, yang saat ini viral, awalnya memang jangan dek gitu kan tadinya. Aku mau tahu kenapa ibu mulai nih dari yang pertama aja dia bilang katanya jangan dek. Kayaknya mungkin nggak begitu setuju sama si cowoknya. Waktu awal tuh lebih nggak setuju. Ya ada alasan pribadi lah Om. Ya istilahnya takutnya salah kalau diungkapkan ya istilahnya, ya pokoknya intinya ada lah permasalahan pribadi. Itu pun sebenarnya tidak menyangkut dengan kami gitu kan. Masalah pribadi mereka. Ya namanya kami sebagai orang tua kan ingin yang terbaik buat anaknya. Semua pasti gitu. Ya. Nah karena memang ada sesuatu hal itu ya menurut kami masih bisa milih dek gitu kan. Emang nggak ada yang lain gitu tadinya. Tapi tiba-tiba ya dianya kekeh gitu kan istilahnya, kalau kata bahasa kita yang ngotot lah istilahnya, udah cinta banget sama si AA ini kan. Walaupun dengan terpaksa, kalau ngelihat anaknya bahagia kan ya sudahlah, mungkin bisa dijalanin sama dia. Tapi kadang sayanya gini, kamu yakin bakal kuat gitu kan? Iya bu, ya sudah monggo. Sampai bapaknya juga istilahnya kamu nggak pengen istilahnya nyari yang lain deh, maksudnya emang sudah cuman satu-satunya, kata si bapak kan. Kata dia ya diem sih, dia ngiyain juga enggak. Akunya suka gini, udah biarin pak, udah itu pilihannya. Kalau si bapak kan lebih ke saya ya pak, Om istilahnya lebih ke ya udah ibunya yang kasarnya, ibunya yang punya anak lah, prinsip si bapak melahirkan. Iya. Kalau kata ibunya iya ya udah, makanya bapak lebih ngikutin ke saya gitu kan. Sampai pada akhirnya cuman si bapak nih ganjalannya ini, kok belum dilamar ya, sedangkan persiapan mereka sudah matang. Dan kami pun ya maaf kalau misalnya salah bicara, istilahnya pas acara fitting baju apa juga kami tuh taunya dari status orang. Malah taunya dari situ. Iya. Malah loh, kan saya dipanggilnya Mama Yesi. Mama Yesi itu Yesi jadi mau nikah, udah fitting baju. Emang Mama Yesi nggak diajak fitting baju? Maksudnya prewedding gitu pasti, kan? Pasti. Oh emang gitu.
Coba dilihat statusnya. Baru saya ngeliat statusnya. Oh iya, tadi sih diajak. Cuman kan saya harus nganter anak, ya adiknya sekolah. Saya sampai alasan begitu kan. Oh iya, kata. Tapi nyusul kan nanti ke situ. Insya Allah ntar nyusul. Tapi pas istilahnya ya memang nggak diajak sama, terutama sama anak sayanya juga gitu, nggak diajak gitu kan. Karena memang ya mungkin, ya entahlah, kita nggak mau salah sangka. Kenapa nggak diajak? Ibu, ayo. Ini kesempatan nih. Ibumu capek. Kenapa kok nggak ajak ibumu waktu itu? Karena ya kalau Yesi kan tadi pikir yang private itu kan anak-anak ya Om ya, maksudnya Yesi sama dianya. Tapi tahu-tahu mamanya juga ikut. Kok kenapa ibu aku juga nggak diajak gitu? Kadang aku mikirnya malah mamanya tuh lebih manggil, adalah yang utama di situ ya Om gitu kan. Terus ada juga orang lain lah yang diajak. Kenapa kok biasanya nggak diajak gitu? Aku pun kadang bilang gitu ke Ria. Terima kasih mau gabung loh. Ibu siapa namanya? Aduh, si ibu ini katanya udah pernikahan, sudah matang segala macam, tapi kok belum ada lamaran. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya nggak ada lamaran. Mungkin ada lamaran, tapi yang apa? Yang dimaksud ibu dan bapaknya itu bukan lamaran secara omongan, mungkin maunya lamaran yang spektakuler mungkin kali ya. Spektakuler, jadi kayak misalnya dibikinkan sesuatu hal yang tok jering atau nggak tukar cincin Mbak Yesi, udahlah yang sederhana aja lah Mbak Yesi. Sekarang itu jangankan kita di zaman sekarang ini ya, nggak usah kita neko-neko segala macam. Ada yang serius dan bertanggung jawab itu udah luar biasa banget. Apalagi keluarganya Mas Riandono itu kayaknya baik banget kalau menurut aku sih dari Viti ini. Tapi kan aku juga nggak tahu ya. Dan memang kita juga sebetulnya nggak tahu ya permasalahan. Kan tadi ada masalah nih antara keluarga A dan keluarga B kan. Nah cuma kan kita juga nggak tahu permasalahannya apa, dan kita hanya menyampaikan, lagi-lagi mengamati aja ya. Nah selain dari itu, nah ternyata pihak laki-laki juga pihak laki-laki ini ada klarifikasi nih dari Mas Riannya langsung nih. Jadi di podcastnya Om Denny nih, Om Denny Sumargo nih, Bang Den, ternyata beliau itu mengundang dari pihaknya Mbak Yesi dan pihaknya Mas Rian, gitu, pihaknya Mas Rian. Nah, ini pihak Mas Riannya, kita lihat ya. Itu katanya dia diajak nikah. Iya. Siapa yang ngajak lu? Pertamanya ibunya ke aku ngechat. Bukti chatnya juga ada. Ngechat apa? Gini bilangnya. Lu kalau sayang sama Yesi, lu nikah 1 hari aja di KUA udah beres, kelar. Kata dia. Ada buktinya? Ada. Bener ya? Bener. Ada buktinya. Jadi dia ibunya ngechat. Akhirnya aku bilang ke mama. Mah, aku diajak nikah. Suruh nikah sama mamanya Yesi. Ini bukti cetanya ada. Setelah berapa lama pacaran? Itu 1 tahun. Oke, lanjut. Iya. Aku bilang ke mama. Lu? Pertamanya ibunya ke aku ngechat. Bukti cetanya juga ada. Ngechat apa? Gini bilangnya. Lu kalau sayang sama Yesi, lu nikah 1 hari aja di KUA udah beres, kelar. Kata dia. Ada buktinya? Ada. Bener ya? Bener. Ada buktinya. Jadi dia ibunya ngechat. Akhirnya aku bilang ke mama. Mah, aku diajak nikah. Suruh nikah sama mamanya Yesi. Ini bukti cetanya ada. Setelah berapa lama pacaran? Tuh, enggak, sebentar. Tuh kan, itu kan mamahnya Yesi, bahkan mamanya Yesi loh yang nyuruh untuk nikah. Tapi pas dia bilang mamahnya suruh ajak nikah, berarti bagus dong untuk menjaga anaknya biar nggak melakukan hal-hal yang negatif. Tuh. Tapi kenapa sebelum masnya klarifikasi ngomong yang tadi di video sebelumnya belum ada lamaran? Piye iki? Iya, jadi apa namanya itu, kalau yang aku tangkap gini ya. Jadi si mamahnya itu tadi nggak begitu setuju nih, tapi ke si Mas Riannya suruh untuk nikahin ya sih. Mungkin bisa jadi sih gini, ini gue nggak setuju nih sama si cowok ini, kata si ibunya mungkin ya. Tapi karena si ceweknya itu ngompet terus nih sama si cowoknya, ya udahlah mungkin si ibunya bisa ya udah mungkin telepon aja nih Mas Riannya, mungkin bisa jadi seperti itu ibunya mungkin. Nah, dan kata Mas Rian ini sebetulnya sudah ada lamaran katanya, bahkan disaksikan. Ini juga ada tuh. Menurut Mas Rian sudah ada lamaran, bahkan disaksikan sama Bu Lurah dan Bu Dusun tuh. Ada 2 saksi berarti ya.
pacaran? Itu 1 tahun. Oke, lanjut. Iya. Aku bilang ke mama. Kata mama, kamu tuh anak dua-duanya. Kamu masak nikah begitu aja 1 hari. Kita ajatin lah gitu kan. Kita kan banyak saudara. Oh, mamamu oke. Mamanya oke. Itu. Malah disuruh hajatin lagi. Berarti kan baik, maksudnya mamanya nggak ada masalah gitu. Pihak keluarga Mas Rian tuh nggak ada masalah, welcome. Bahkan katanya dibilang kan dihajatin aja, kamu tuh anak dua-duanya dan dia anak pertama gitu kan. Oke, Bu. Oke, Bu. Itu mamanya di situ. Oke. Oh, berarti mamamu tidak keberatan? Enggak. Kalau keberatan nggak bakalan nyewa ngadain hajatan apa prewedding foto gitu kan. Terus habis itu kamu datang ke rumahnya nggak ngelamar? Datang ke rumahnya. Bahkan aku bawa bururah itu kan, bu dusun, tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang oleh masyarakat lah. Bawa bururah dan bu dusun. Berarti kan benar-benar serius untuk memikat wanitanya kan, untuk mengajak, bukan mengikat, untuk mengajak pernikahan lah, menghibah lah, atau mungkin kayak begitu. Boleh kita bawa, boleh. Benar, Bu. Ibu mau masuk sini nggak? Ngobrol ya? Boleh. Oke, boleh. Itu katanya dia diajak nikah. Jadi apa namanya itu memang sudah ada lamaran dan memang sudah mereka udah sama bu lurah, bu dusun dan lain-lain gitu kan. Terus kurang gimana lagi gitu. Dan bisa dibuktikan kata beliau. Mas Rian, capek juga ya Mas Rian ya. Menguras emosional banget. Semangat aja lah Mas Rian lah, jangan sampai Mas Riannya down. Tapi sih aku lihat sih di Mas Rian bukan down, tapi justru sekarang makin berkah. Itu makin dia banyak konten-konten yang lain lah kayak yang gitu. Podcast. Oke, kalau gitu kita langsung nih ke video yang terbarunya juga. Itu Mbak Yesinya apa namanya itu? Mbak Yesinya lagi dipanggil juga di pagi-pagi ambiar untuk dipanggil juga ya? Kan soalnya kan kemarin kan si cowoknya di pagi-pagi ambiar masuk TV kan. Nah sekarang si Mbak Yesinya. Oke, kita lihat ya. Nih alasan dari maksudnya klarifikasi dari Mbak Yesi. Kita nggak di pihak manapun ya, tetapi kita ada di tengah, tetapi hati kita emosi terhadap yang sebelah. Berarti kita ada di pihak sebelah juga dong kalau gitu. Oke, lanjut. Mantan calon suami kamu yang gagal menikah, nonton nggak? Nonton, Kak. Apa dalam pikiran kamu ketika kamu menyaksikan dia duduk di sini, menceritakan semuanya, mengeluarkan unek-uneknya? Dia nangis loh. Kami pun ikut menangis. Dan dia tangisannya juga tulus. Apa dalam pikiran kamu? Kalau untuk aku sih, Kak, intinya mungkin netizen itu kan hanya melihatnya sebelah pihak ya, Kak. Dan memang Yesi sama Rian pun menganggapnya kita baik-baik aja. Tapi dari postingan Yesi yang sempat Yesi posting dan akhirnya booming itu, Rian sempat salah paham sama Yesi. Karena memang dari awal pun Yesi tidak ada kontak lagi sama Rian. Jadi begitu tahu Rian dengan perempuan lain, Yesi menganggap bahwa itu pernikahan Rian gitu. Baik, itu apa yang ada dalam pikiran kamu. Iya. Sekarang mari coba kita urai bersama-sama. Kita ingat sekali, Rian Dono duduk di sini menceritakan hubungan kalian pacaran 2 tahun, kalau tidak salah kurang lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kemudian kalian mempersiapkan untuk pernikahan 5 bulan. Iya. Kemudian yang kami dengar bahwa kamu membatalkan secara sepihak karena kamu tiba-tiba di H-3 meminta sertifikat rumah sebagai salah satu maharnya. Kronologis versi dari Yesi seperti apa? Kalau untuk yang chat dia disebar ke sosial media itu, mungkin kalau teman-teman memahami kata-katanya itu bukan meminta ya, Kak, tapi lebih menanyakan bahwa jadi tidak rumah itu dijadikan mahar, karena kemarin pembuatan surat itu belum Yesi cantumkan seperti itu. Oke. Emang sebelumnya ada pembicaraan dari Mas Rian untuk memberikan rumah itu? Ada. Karena ketika
Dia duduk di sini dan kalau kamu menyaksikan saat itu kami memberikan pertanyaan kepada Riandono dan juga ibunya. Apakah saat pertemuan keluarga kemudian obrolan Riandono bersama kamu, apakah sertifikat rumah dimasukkan ke dalam mahar? Dia bilang tidak. Dia justru kaget setelah kamu meminta dia. Sebenarnya gini, barusan Mbak Yesi bilang kalau misalnya Mbak Yesi itu tidak meminta sertifikat rumah, tetapi hanya menanyakan karena pada waktu itu Mas Riandono itu menjanjikan sertifikat rumah. Nah, sedangkan tadi di video yang sebelumnya Mas Rian itu bilang kalau misalnya Mas Rian itu tidak menjanjikan rumah, tidak ada omongan rumah gitu. Bahkan hanya ada rumah yang memang silahkan ditempatin ketika kamu sudah menikah. Silahkan nih tempatin aja di rumah berdua, hadiah dari orang tuanya. Nah, masalah pertanyaannya juga, ini kalau misalnya memang ternyata Mbak Yesi ini hanya menanyakan, kenapa bisa batal? Kenapa bisa dibatalin atau Mbak Yesi? Kenapa dibatalin? Padahal mertuanya sudah baik banget. Iya, sama halnya nih dengan komentar-komentar di sini kan, kenapa gitu kan? Kalau cuma menanyakan kenapa dibatalkan, betul. Coba ditampilin isi chat yang ngeles banget, berjilat lidah, aduh, udah kayak lagu lah gitu ya. Kita lanjut aja langsung ya. Nah ini tadi udah aku pilih, ini dari, nah ini nih. Nih klarifikasi Mbak Yesi nih. Nah ini Mbak Yesi mengklarifikasi lagi di secret ya? No secret. No secret ya. Rumpi ya. Ya di salah satu acara lagi nih. Nih ini Mbak Yesi lagi nih. Ini tadi kan dipegang ambiar nih. Ini yang di ininya nih. Ini kalau kata orang nih beda-beda nih ininya gitu. Jawabannya. Lanjut. Namanya kita nggak tahu cobaan di dalam hubungan. Ada godaan apa lagi? Rian udah kepikiran belum apa yang mau disampaikan ke Yesi? Ini filenya terlalu, ini ada lagunya. Sebentar guys ya. Jadi menurut kamu Yes itu gimana sih? Yes, jadi kayak pelin-pelan ya, omongannya tuh nggak ada yang benar gitu, nggak apa namanya tuh, nggak teguh sama pendiriannya gitu. Iya. Jadi lama-lama udah kayak mengingatkan orang yang. Coba yang ini deh. Namanya kita nggak tahu cobaan di dalam hubungan. Ada godaan apa lagi? Selebihnya sih ini ke masalah keluarga aja sih Kak. Ada hal yang menyakitkan buat kamu? Ada. Kamu merasa apa? Mungkin Yesi nggak bisa ungkap di sini ya Kak ya. Intinya ada sesuatu yang akhirnya membuat Yesi kayaknya nggak bisa. Nih takut nanti kena YouTube-nya. Itu coba ke YouTube-nya langsung. Jangan. Ini oke. Kita langsung aja nih ke intinya aja. Jadi intinya Mbak Yesi mengklarifikasi bahwa orang itu gagal nikah itu karena meminta mahar sertifikat rumah. Bahwa dia itu memang karena ada masalah, dia membatalkan apa namanya itu pernikahannya itu karena memang ada masalah lain gitu. Karena ada masalah lain. Itu seperti itu sih yang aku tadi baca ya. Mohon maaf kita nggak bisa puter karena ada lagunya, ada back songnya ya. Mohon maaf sekali. Langsung aja nih. Si pihak Rumpi No Secret mempertemukan dua pasangan ini. Oke. Dan saling minta maaf. Nih, sebentar. Dipertemukan ya sih minta maaf kepada Riandono ya, kepada Mbak Rian, Mas Riandono, kepada pasangan Riandono, batal nikah. Mana nih? Nih ya. Lanjut. Cikidot. Loading. Rian udah kepikiran belum apa yang mau disampaikan ke Yesi? Cuaca dia aja lah. Apa?
Sok sedih. Sedih aja, masih sedih. Iya sih? Ada yang mau disampaikan ke Rian? Ya dari kejadian kemarin juga Isi minta maaf sama Rian. Akhirnya jadi membawa panjang seperti ini. Mungkin ya dari kitanya juga belum dewasa, banyak kesalahpahaman. Mohon dimaafin. Iya. Mulai salaman sebagai tanda silaturahmi bisa tetap terjalin walaupun mungkin butuh waktu. Daripada cerita kisah cinta Yesi dan Mas Rian Dono, akhirnya bermaaf-maafan ya guys. Bagus lah. Jadi kalau misalnya sebesar apapun permasalahannya, ya udahlah kita saling maaf-maaf. Tapi ini maaf-maafannya juga bukan di depan TV juga, tapi di belakang layar. Harusnya seperti itu. Aku nggak serasa jadi musuh sih dari sampai sekarang juga. Cuma rasa sedih aja. Iya. Kamu pun juga ada sedih ya. Kalian berdua ada sedihnya pasti karena harapan kalian tadinya atau impian kalian tadinya seperti apa. Ternyata ya mungkin jalannya tidak sampai ke sana. Lebih banyak tantangannya begitu ya. Closing, kasih kata-kata mutiara. Ini seperti pengalaman banyak orang juga ya. Persiapan menuju pernikahan itu memang tidak mudah. Ada beberapa yang mungkin relatif mudah, ada juga yang susah banget menuju ke pernikahannya. Tapi ingat bahwa pernikahan itu sendiri juga bukan hal yang benar banget sederhana. Ya, ini dari akun TikToknya David Dian ya. Silakan di follow. Dan apa namanya itu lagi-lagi nih netizen itu belum tetap aja belum nggak puas ya. nggak puas gitu ya tetap ya. Ini udah maaf-maafan nih, wahai para netizen yang sangat luar biasa. Ya. Wahai para netizen, ini udah pada maaf-maafan, udahlah kita nggak usah julitin lagi ya. Kasihan. Lembaran apa? Nih ada komentar baru aja nih ya. Ricky Orlando Muka Yesi tanpa rasa penyesalan. Muka Yesi tanpa rasa penyesalan. Aduh, kamu jahat banget, tapi ya juga sih. Dan di sini ada Karmi underscore 33. Allah sudah menyiapkan wanita hebat buat Mas Rian. Amin. Aduh, ini Mbak Mila. Udah Mbak Mila. Aduh. Cantikan juga tetangga aku deh. Sorry, kamu salah Mbak Mila. Cantikan istri aku. Nah, ini Mbak Erna. Semoga Mas Rian segera mendapatkan saya. Amin. Soalnya sabar banget tampaknya ya. Iya bener sabar banget cowoknya. Tadi juga kan bilang kalau saya itu tidak ada dendam, cuma sama sekali doang. Gitu, cuma sedih doang. Kecewa. Gitu. Dan itu tuh lebih ngeri orang-orang yang kayak begitu loh diberikan orang-orang yang kasar. Tapi ini ada videonya loh. Maaf-maafannya di backstage ya, di belakang ya. Belakang layar. Di belakang layar. Oh ini. Tak segampang itu mencari. Keluarga Rian Dono dan Yesi di Rumpi Trans TV. Nah ini Mas Riannya. Mas Rian. Ya ketutup si Mbak Yesi ini nih Mbak Yesinya nih. Di belakangnya Mbak Yesi ya. Nih, dan ini nih ibunya nih. Ya, ini ibu perempuannya dan ini mamahnya Mas Rian. Mamanya Mas Rian. Ini mamanya Mas Rian yang pakai baju coklat nih kayaknya nih. Ya sangat momen-momen mengharukan sekali. Tapi sih udah ditanda. Nih komentarnya nih guys ya. Di komentar lagi netizen ya. plus 62 ya. Nih ini kan udah maaf-maafan nih Mi. Coba dibaca nih komentarnya Mi. Tapi ya sih udah ditandain mak-mak. Waduh, udah dong, nggak usah tandain lagi Mbak Yesinya, kasihan. Maafkan aja. Hilaf. Iya, hilaf dan ya setiap orang juga pelajaran untuk kedepannya. Betul. Nah, terus ini Mbak Yuni demi acara, waduh. Masih aja ya. Demi acara. Sinetron kali Sinetron kali ya, ada endingnya. Ibunya Mas Rian Dono idaman semua menantu se-Indonesia. Bener banget. Aduh, kalau wanita yang benar-benar mencintai Mas Rian itu beruntung seberuntung-beruntungnya karena mendapat laki-laki dan orang tuanya yang begitu baik. Nih keluarga Rian Dono hatinya seluas samudra. Betul. Samudra. Tetap aja memaafkan, tapi rugi gede, benar. Tetap aja memaafkan. Tapi udah enggak dong. Tapi rugi gede. Soalnya kan udah diganti sama Allah. Iya, yang penting kalau masalah finansial mah kita mah nggak usah diomongin ya Mi ya.
yang penting duit, apa segala ikhlas. macam, yang penting asalkan kitanya ikhlas, itu nanti Tuhan aja yang bekerja. benar banget Maksudnya tuh. bekerja itu memberikan ke kita gitu kan, Tuhan yang segalanya. Cowoknya keren, mantap, bener, gue setuju. Gak apa-apa saling usah memaafkan, yang penting gak balikan lagi. Betul sekali, aku lebih setuju seperti itu. Memaafkan boleh, tapi gak usah saling balikan dulu lah untuk ini ya. Lah kok malah kita julid ya. Bang, bagaimana sih cara tegar dan kuat kayak gitu? Gue salut sama Bang Rian Dono. Dia sabar banget. Rumusnya gimana ya? Ya pokoknya kalau misalnya kalian, ini gue kasih tip ya, kalau misalnya kalian pengen sabar banget gitu ya, pengen selalu sabar, ya harus yang pertama harus dibanyakin angka rekening ya di tabungan gitu, dan itu akan selalu sabar. Sorry nggak nyambung. Bunda Wulan, terus kelanjutan hubungannya gimana Aryan dengan Yesi? Sama Bu, aku juga masih menunggu, tetapi kayaknya ini udah terakhir nih kayaknya. Udah tutup buku lah. Udah tutup buku lah ya. Oke nih, ini gimana nih? Ada edukasinya nggak sih? Edukasi kayaknya bukan edukasi nih ya, tapi lebih ke ada apa namanya itu? Ada pelajaran yang mungkin bisa diambil. Pelajarannya itu yang pertama, ketika ada masalah baik pacar, teman atau keluarga, jangan pernah sekali kalian naik ke dunia sosial media. Oh iya benar. Karena dunia sosial media itu jahat banget guys. Karena para netizen itu karena dia tidak memikirkan siapa yang salah, siapa yang benar, karena dia menilai apa yang mereka tonton. Dan yang paling penting itu adalah jejak digitalnya itu yang akan pernah bisa dihapus. Gitu ya, nggak pernah bisa dihapus. Jadi sebaik-baiknya memang sebaik mungkin jangan pernah dipublish ya. Kayak begitu. Ya semoga lah dari kita itu, semoga Mas Rian sama Mbak Yesi mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Dan semoga orang tua Mbak Yesi dan Mas Rian tidak saling musuhan dan masih tetap jalan silaturahminya. Oke, betul. Udah cukup kali ya Mi ya. Udah cukup karena udah panjang juga videonya. Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya ngelihat kita ngebacot ya. Dan sebagai penutupnya kita juga ada salah satu video juga yang berhubungan dengan pernikahan, dan ini lucu banget nih, aku udah beberapa kali aku putar nih, dan ini video juga udah lama banget tapi udah berkali-kali aku putar dan ternyata masih lucu aja. Wah, lihat apa nih. itu? Ini dia lagi sungkeman nih. Lagi sungkeman tapi lucu banget nih si ceweknya. Cekidot. Ini sungkeman atau dagelan? Sungkeman mempelai wanita. Orangnya digocong, Papa, Mama. Papa, Mama, dari hati terdalam kami memohon maaf jika selama ini banyak hal yang membuat Papa Mama merasa sakit. Bukalah pintu maaf agar kami bisa melangkah dengan penuh kebahagiaan. Aku sama kalau sama sebelah papanya itu mamahnya. Itu mamanya, nggak tahu sih itu mamanya, kakaknya atau siapapun itu. Pokoknya ini luar biasa lucu banget ya. Biasanya gue kakak banget nih, cuman karena emang agak jaim sedikit. Oke guys, terima kasih untuk yang sudah setia dari awal video sampai akhir video. Kalau misalnya memang kita ada salah-salah kata, kita mohon maaf ya, karena kita juga masih belajar juga. Karena apapun itu namanya hidup di dunia ini pasti kita belajar dan belajar terus. Dan kemudian yang selanjutnya, apabila misalkan ada sesuatu hal yang memang bisa yang mau dirunding, yang mau diangkat di video kita, silakan di komen aja di bawah ya, di komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe, like,
komen, dan share di seluruh sosial media Like, comment, kalian. dan share ya. Mohon please di share, di subscribe ya. Akhir kata dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.